Oke, di video sebelumnya saya ada menyinggung sedikit tentang point cloud. Point cloud ini, eh, ya ini kemarin file yang kemarin. Ini hasil dari foto udara. Nah, point cloud ini bisa untuk apa aja sih? Sebenarnya banyak. Point cloud ini bisa digunakan untuk banyak keperluan. Salah satunya bisa kita import ke Revit, kita ekspor dari sini, terus kita import di Revit. Tapi kayaknya kalau pakai data ini nanti agak kurang bagus. Nah, kenapa data ini diimport ke Revit? Biasanya itu untuk digunakan untuk rekonstruksi bangunan gitu. Kalau ini kan bangunannya nggak kelihatan nih ya, karena juga pengolahannya nggak high. Ini low quality. Coba saya cari point cloud yang sudah jadi dulu, yang data point cloudnya itu menampilkan menampilkan suatu rumah bangunan yang utuh. Nah, saya cari dulu, cari dari project saya lah di Fiverr ada pernah. Oh, internetnya trouble kayaknya nih, belum bayar. Kita cari di sini aja. Sepertinya ada. Ini mungkin ada. Nggak bisa buka internet. Kita open dulu, mungkin di sini Nah, ini project saya di Fiverr. Klien saya itu punya foto drone, hasil foto drone nih seperti yang di bawah ini. Ini dia minta agar file ini bisa dibuka di Revit gitu. Nah, saya olah dulu menjadi point cloud. Ini jadi point cloud. Nah, ini saya prosesnya di medium ya, karena cukup lama untuk medium aja. Laptop saya membutuhkan waktu 2 hari kalau nggak salah. Oke, kita ekspor point cloudnya. Kita ekspor dense cloud atau point cloud ke ekstensi LAS, karena untuk membuka di Revit itu ekstensi yang support LAS. Nah, kita ekspor di sini. Kalau coba itu aja lah, kita save. Nah, ini koordinat sistemnya jangan pakai yang WJS 84 EPSG 4326. Nanti dibuka di Revit itu hasilnya nggak mengarah ke utara, pokoknya hasilnya miring nanti kalau mau dicontohin nanti lah saya contohin dulu ya. Sekarang yang ini dulu lah, yang ke sistem koordinat yang UTM zone. Nah, untuk sistem koordinat UTM ini penjelasannya di video sebelumnya ada, cuman nanti kalau memang belum jelas di video yang lain nanti saya jelaskan lah tentang sistem koordinat lebih detail lagi. Ini UTM zone 10. Kebetulan data ini posisinya itu kalau nggak salah di mana ya, di California kalau nggak salah, nanti cek. Oke, kita ekspor. Sudah, kita tunggu sampai selesai. Udah. Nah, kita ekspor juga yang untuk contoh kalau kita koordinatnya pakai yang ini ya, koordinat WJS 84 yang nggak UTM. Kita coba juga. Nah, ini yang 4326 kita coba. Nanti kita bandingkan hasilnya. Oke. Ya. Setelah itu kita buka
Revit strukturnya. Nah, dari file yang tadi, hasil ekspor dari foto udara tadi, foto drone tadi, itu sebenarnya nggak bisa langsung dibuka di Revit. Itu nggak bisa langsung dibuka di Revit. Kita harus butuh software lain dulu untuk membukanya, lalu kita ekspor lagi ke Revit. Ya memang gitu kalau kita menggunakan beberapa ingin mendapatkan hasil di aplikasi yang kita inginkan dari file-file yang beda-beda gitu, biasanya harus pindah-pindah aplikasi. Nah, Revitnya masih proses. Nah, aplikasinya apa? Itu ini recap. Untuk untuk membuka pertama dari file point cloud tadi, kita pakainya ini recap, Autodesk Recap. Kita buka Autodesk Recap. Ini dia Autodesk Recap. Ini di oke aja. Nah, kita buat new tadi ya. Nah, ini new project. Kita ambil import point cloud. Nah, ini save projectnya, kita oke aja. Baru kita drag point cloudnya ke sini, point cloudnya. Nah, tadi yang koordinatnya udah bener, yang ini ya. Point cloud coba kita drag ke sini. Udah. Advance, ini penyesuaian sistem koordinatnya sesuai tadi sama kan UTM 10N. Ini bisa di flip koordinatnya, tapi kalau dari hasil pengolahan ini dari Agisoft ini dan sistem koordinatnya pakai UTM, itu koordinatnya biasanya nggak perlu di flip. Udah, kita import file. Oke. Kita coba ini, kita tunggu prosesnya sampai penuh. Nah, sambil menunggu kita buka Revit. Nah, ini Revit. Kita new aja coba. Nah. Kita tunggu, masih belum penuh. Prosesnya belum selesai. Sini nanti. Nah, di insert ini ada insert point cloud. Nah, point cloudnya harus dalam bentuk RCP dan RCS. Itu kenapa? Tadi di awal saya bilang di Revit itu file yang didukung itu apa tadi, LAS ya, file ekstensinya LAS ya. Nah, sebenarnya bukan LAS yang bisa dibuka di Revit, itu filenya dalam bentuk RCP atau RCS. Nah, dari LAS, dari file ekstensi LAS itu untuk merubah menjadi RCP atau RCS, itulah yang kita gunakan software Autodesk Recap ini. Nah, ini sudah full prosesnya, bisa kita launch. Nah, ini kita tunggu lagi, loading lagi 100%. Nah, kita launch project. Nah, ini hasilnya, hasil dari apa tadi, export yang file LAS tadi sudah kita import ke Recap, Autodesk Recap. Nah, untuk merotate ini kita pakai ini, klik kanan ditahan. Nah, itu kita bisa rotate. Kalau untuk move kita scroll tahan, scrollnya ditahan, itu untuk move. Oke, kita save as. Save as, ini ke home, gambar disket. Nah, pilih yang bawah, yang atas itu save, pilih yang bawah, kita save, kita taruh di mana ya, di sini aja lah biar gampang nyarinya. Coba aja kita kasih nama coba. Ini filenya RCP. Oke, kita save.
Nah, yang saya bilang tadi kalau koordinatnya itu enggak UTM, ini bisa kita lihat view dari atas ya, view on top. Nah, ini dia ke sana itu ke utara dan rotasinya benar gitu loh, rotasinya benar. Nah, rotasinya benar. Kalau koordinatnya nggak kita setting ke UTM, nanti hasilnya ini nggak bagus lah. Nanti saya contohkan. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita buka ke Revit. Kita langsung buka aja bisa ya. Coba kita langsung buka aja ya. Belum import. Kita coba dulu. Langsung buka. Apakah bisa? Filenya di sini dan bisa. Oh nggak bisa, berarti harus kita import. Memang import point cloud. Jadi ya ke insert point cloud, kita klik, kita pilih ekstensinya RCP. Tadi karena dari recapnya ekspornya ke RCP, save as-nya ke RCP. Kita cari filenya. Di sini tadi kalau nggak salah ini file coba RCP. Oke, kita open. Oke, yes, kita yes aja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia filenya. Kita gimana ya 3D view? Saya juga pakai Revit kurang familiar. Nah, ini kita buat. View 3D view. Nah, ini dia hasilnya. Di recap tadi di namanya di Revit. Nah, nanti di Revit ini hasil point cloud-nya bisa kita rekonstruksi bangunannya gitu loh. Nah, ini kemarin karena datanya kurang bagus, jadi di bagian dinding ini nggak baca karena fotonya kurang lengkap. Dinding ini juga kurang. Nah, gitu. Hasilnya ada sih yang dicontohkan sama klien saya. Nanti coba saya cari. Nanti saya tampilkan di akhir aja ya. Yang contoh dari atau di video selanjutnya lah. Dari hasil point cloud ini kita buat tirennya, kita buat bangunan rumahnya ini di video selanjutnya. Nah, sekarang saya mau mencontohkan kalau tadi hasil ekspornya koordinatnya nggak diubah ke UTM. Yang ini tadi koordinatnya masih WGS bla 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 tadi ya. Kita coba import di sini. Ini kita new aja. Kita close aja dulu lah. Kita buka ulang recapnya. Recapnya new import, kita oke aja. Kita drag yang file tadi yang koordinatnya nggak pakai WGS yang belum UTM. Ini kita import file, kita tunggu sampai penuh. Sebenarnya saya ada hasil klien yang ini apa namanya, dia kan saya udah ngirim point cloud-nya. Nah, dia ubah ke Revit itu ada, cuman kayaknya belum saya download lah di sini. Dan internet saya lagi masalah. Belum bayar, di suspend sepertinya. Klien saya di Fiverr kemarin. Tidak bisa. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita index scan.
kita tunjuk 100%. Ini masih loading, kita launch. Nah, ini dia. Nih, lihat ya. Kita view dari atas. Dia miring. Rotasinya nggak benar itu kalau pakai sistem koordinat yang bukan UTM. Sebenarnya nggak harus UTM, tapi sistem koordinat lokal lah. Kayak kalau kan sebenarnya setiap negara itu punya sistem koordinatnya masing-masing. Kayak Indonesia aja kalau BPN, Badan Pertanahan Nasional ya, atau ATR itu untuk proses sertifikasi itu punya sistem koordinat sendiri. Dia pakai sistem koordinat TM3 kalau nggak salah ya. Intinya itulah. Intinya hasil dari foto drone ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Bisa dikonstruksi seperti ini, bisa digis, bisa untuk pertanian. Untuk pertanian tuh bisa untuk menghitung untuk di perkebunan kelapa sawit itu untuk menghitung jumlah sawit, sensus sawit itu bisa. Terus bisa juga untuk mengetahui kesehatan sawitnya juga bisa pakai ada software softwarenya tuh apa lupa saya, OPA kalau nggak salah, OPA. Ada juga software saya dulu punya Ecognition ya, pokoknya Ecognition, ada Ecognition OPA gitulah, itu untuk pertanian. Banyak sebenarnya. Dan sebenarnya nggak harus drone mahal seperti Phantom, drone mahal seperti Mavic. Pakai drone murah seperti ini aja bisa sebenarnya. Ini klien saya nih pakai Mavic Mini 1 ya. Itu sekian dulu dari saya. Terima kasih.